Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kalau isu Mansur itu membayar setiap kekalahan, apakah uangnya cukup? Secara tegas kita nyatakan, uang isu Mansur itu cukup untuk membayar semua tuntutan. Bahkan lebih dari cukup. Misalnya ya, dia punya 200 warung steak and shake. Warung steaknya itu kan mahal harganya. Satu tempat itu ya mungkin harganya bisa antara 8 sampai 10 miliar. Ya kan? Kalau dia punya 200, ya mungkin itu hampir 2 triliun investasinya di situ. Ya tuntutan berapa sih orang nuntut gitu. Jadi isu Mansur kalau dia mau membayar, dia punya uang lebih dari cukup. Itu asetnya yang nampak gitu. Kemudian aset yang belum diungkap. Aset yang belum diungkap itu di mana? Itu Paytrend. Perusahaan Paytrend itu untuk izinnya saja dulu tuh, kalau tidak salah, itu OJK bisa diyakinkan bahwa dia mempunyai uang 50 miliar. Setelah uang masuk banyak gitu, itu kan tidak ada yang tahu uangnya dikemanain. Maka kalau itu nanti bisa dibuka, itu akan ketahuan simpang siur atau jalur duitnya Yusuf Mansur. Kemudian apa lagi? Kemudian ada aset Yusuf Mansur, di mana sekarang dia sedang membisniskan kuburan. Oh itu aset bisnisnya yang sangat juga nggak kalah hebatnya gitu. Karena masyarakat kita kan percaya itu ada doa-doa gitu kan. Ada meminta ke kuburan itu akan memberi manfaat, kan dia percaya. Maka Yusuf Mansur sengaja menjual kuburan ibunya. Ya, kuburan ibunya. Kemudian kuburan yang terus dijual itu adalah kuburan seorang ulama gitu. Yang mempopulerkan tahfiz Quran yang kita kenal dengan Syekh Ali Jaber. Maka kita minta itu kalau keluarganya tahu gitu, nama bapaknya atau nama suaminya dijual oleh Yusuf Mansur, saya kalau bisa berhubungan, saya sarankan itu pindahin aja kuburannya itu dari komplek kuburan yang sedang digagas oleh Yusuf Mansur. Itu di komplek di Darul Quran. Karena tujuannya itu ya bagaimana menggugah orang-orang yang berziarah ke situ, atau kalau perlu diprovokasi orang berziarah. Ya kan, itu dilengkapi. Karena Yusuf Mansur ini dalam hal ini sama itu keyakinannya dengan Habib-habib yang juga menjual cerita kuburan. Menjual cerita kurafat kuburan. Menjual cerita-cerita syirik sekitar kuburan. Maka kalau keluarga Syekh Ali Jaber tahu ya, itu cara yang terbaik adalah memindahkan kuburannya itu dari komplek yang dibangun oleh Yusuf Mansur, dipindahkan ke kampung sana gitu. Sehingga almarhum atau al-alim, ya kan, Syekh Ali Jaber ini bisa tenang, tidak dijual lagi. Ketika hidup mungkin dia tidak bisa dipengaruhi oleh Yusuf Mansur. Dia ikhlas menyampaikan ajaran agama Islam. Tapi setelah mati nggak tahu ya. Yusuf Mansur kan bisa aja tuh dia punya wasiat supaya dikuburkan di rumah tahfiz Quran. Tapi kalau saya pribadi saya nggak yakin dia punya wasiat. Lo hubungan pribadinya nggak baik kalau menjelang meninggal, itu punya wasiat dari mana? Tapi ya wasiat itu bisa dibatalkan dengan kontra wasiat mestinya. Caranya adalah istrinya atau anaknya atau saudaranya itu memindahkan gitu. Memindahkan kuburan Syekh Ali Jaber ini ke Sumbawa sana, ya kan? Sehingga dekat dengan anak-anak dan keluarga. Jadi bisa gitu. Karena selama kuburan itu ada di komplek Darul Quran ini, dia akan menjadi maskot bagi Yusuf Mansur. Maskotnya untuk dia jual-jual gitu. Karena kalau Syekh Ali Jaber nggak ada, itu daya tarik cerita nggak ada. Masa cerita ibunya gitu, nggak menarik buat orang.
Itu cerita apa lagi? Itu nggak menarik. Jadi yang paling dikenal oleh masyarakat itu adalah Syekh Ali Jaber. Maka beruntung sekali ya Yusuf Mansur dapat meyakinkan ketika itu keluarganya bahwa dia harus dikuburkan di rumah atau di komplek Darul Quran. Maka kalau keluarga sedikit punya keberanian dan ingin membersihkan nama Ali Jaber dari cerita-cerita yang dibikin oleh Yusuf Mansur yang berkonotasi kurafat dan syirik, tentu dia akan lebih baik dipindahkan. Jadi itu aset yang sedang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Kemudian aset Yusuf Mansur berikutnya apa gitu? Dia bisa bercerita tentang kuburan ibunya. Maka kalau kuburan-kuburannya itu dipindahkan oleh masyarakat gitu. Tapi memang susah kalau memindahkan kuburan ibu, gimana ya? Cara memerangi adalah merubah keyakinan masyarakat. Bahwa ada tuh cerita kurafat Yusuf Mansur itu akan dijabah oleh Allah tuh nggak ada. Namanya cerita kurafat, ya kan? Tapi Yusuf Mansur nggak peduli tuh cerita kurafat atau nggak kurafat, apa urusan ente, paling dia bilang begitu. Karena bagi dia kuburan itu adalah ibarat industri. Maka nanti diputar industri dengan cerita-cerita kurafat, cerita-cerita palsu, yang tujuan akhirnya nanti bagaimana outputnya inilah duit, nggak ada cerita lebih dari itu, outputnya duit. Karena itu kan ada juga cerita Habib-Habib yang membangun kuburan-kuburan palsu, lalu dihancurkan oleh masyarakat. Tiba-tiba ada kuburan Ba'lawi itu kan, tiba-tiba ada entah siapa gitu. Lalu dihancurkan oleh masyarakat. Ditantanglah Habibnya itu, ayo kita berdebat. Habibnya nggak berani. Kalau orang melakukan tindak yang mengarah untuk menghancurkan kuburan, itu Habibnya nggak berani. Ada juga kadang-kadang dikasih itu kain warna apa itu. Ada tulisan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan? Tulisan hijau. Ditulis Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sini dikuburkan al-fakir ilallah bla 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 bla. Nanti ada belakangnya nama klan Ba'lawi. Tapi dibuka oleh orang ternyata di sana memang nggak ada kuburan. Ya kan? Jadi Yusuf Mansur ya kuburan yang dia jual-jual itu ya setelah Syekh Ali Jaber, aset yang dianggap aset itulah kuburan ibunya. Lalu bagaimana dengan kuburan ayahnya? Sampai sekarang ya, itu Yusuf Mansur tidak pernah berani itu bercerita tentang ayah kandungnya. Saya nggak tahu juga kenapa itu. Apa ayah kandungnya meninggal ketika dia masih kecil, nggak tahu kita. Atau ayah dan ibunya bercerai juga nggak tahu kita. Atau ayah di mana? Nggak ada cerita. Mestinya dia mau menjadi tokoh ya dengan cerita kuburan, kenapanya cerita ibunya, kan gitu kan? Mestinya ya cerita ayahnya juga. Tapi ayahnya dia nggak berani cerita. Di mana ayahnya dikuburkan dia nggak berani. Siapa nama ayahnya juga nggak ada. Kemudian perjalanan hidupnya dengan ayah juga nggak ada. Jadi entah kenapa cerita ayah ini sengaja dia tutup. Yang adanya cerita ibu. Ya kan? Lalu apakah ibunya sudah naik haji atau belum? Juga nggak ada ceritanya. Karena lalu kapan ibunya meninggal? Nggak ada juga. Kalau ibunya meninggal sebelum tahun 2010, kita khawatir ya ibunya belum pernah haji. Tapi kalau menjelang tahun 2020, kemungkinan ibunya sudah naik haji. Kenapa? Duit Yusuf Mansur saat itu sudah banyak. Kan itu runutan cerita gitu. Ini cerita haji itu jangan pula dibuat cerita-cerita yang terlalu spiritual ya. Maksud saya itu diberangkatkan gitu. Karena ada cerita ekonominya. Kalau nggak ada cerita ekonomi, bagaimana orang mau naik haji? Kan nggak bisa haji yang modalnya doa, bla 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 doa ya. Lalu berangkat kan nggak bisa. Harus ada cerita ekonomi. Nah di sini Yusuf Mansur nggak berani bercerita. Lalu yang perlu kita lihat lagi, dari semua putaran itu, Yusuf Mansur tuh tetap harus mempertanggungjawabkan semua yang pernah dia lakukan di masa silam. Jadi kerugian-kerugian orang itu dia harus tanggung jawab. Dan dia sanggup untuk bertanggung jawab. Karena itu dia nggak boleh lari dari tanggung jawab. Ya kan? Dia sanggup membayar gitu.
Karena itu ya dia harus dituntut untuk membayar. Membayar tentu dengan hitungan perjanjian lah. Atau hitungan kesepakatan, tidak boleh klaim sepihak dari Yusuf Mansur. Misalnya nih, dia berunding lama dengan pihak Zaini Mustafa, atau dia kirim orang untuk berunding dengan Pak Zaini. Itu duit dah dia putar-putar gitu. Dia maunya dikembalikan sebanyak uang pangkal. Gitu. Siapa yang mau? Lalu untungnya bagaimana? Untung dilap sendiri oleh Yusuf Mansur. Ini namanya licik. Jadi Yusuf Mansur itu tetap harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya yang telah merugikan masyarakat di masa silam. Dan duitnya sanggup untuk membayar klaim-klaim itu semua kalau dia mau. Jadi masyarakat yang sudah dirugikan oleh Yusuf Mansur itu harus menuntut keadilan. Harus menuntut keadilan. Karena dengan menuntut keadilan itu Allah akan menolong orang-orang yang mau menegakkan keadilan. Karena Allah itu adil, dia senang kepada orang-orang yang menuntut keadilan. Jadi dengan menuntut keadilan itu, Allah akan menolong orang-orang yang mau menegakkan keadilan. Karena dengan keadilan itu, langkah untuk menjadi manusia yang bertakwa. Jadi nggak boleh Yusuf Mansur dibiarkan dengan kezalimannya, lalu bertahta di warung steak and shake-nya yang jumlahnya sangat banyak, dan setiap bulan dia bisa meraup uang miliaran rupiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.